Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam nuansa 17 Agustus ya, walaupun sudah kelewat jauh. Soalnya di video kali ini, saya buat video kali ini itu sudah tanggal berapa ya, ini lupa ya. Sekitar tanggal 20 lebih, ini lupa aku. 21 kalau enggak 20. Tapi enggak apa-apalah, yang penting masih di bulan Agustus. Biasanya kan kalau 17 Agustus itu kan dimeriahkan dengan berbagai lomba-lomba. Nah, ini ada sesuatu yang unik teman-teman. Masalah lomba 17 Agustus sih semakin kesini tuh semakin unik dan kreatif. Tapi kalau menurut saya itu ada beberapa lomba yang kreatifnya itu kebablasan. Mungkin beberapa dari kita kan sudah bosen ya kalau lomba 17 Agustus kan cuman itu aja, makan kerupuk, terus masukkan pensil ke dalam botol, terus lomba kelereng atau apa kan, paling kalau lomba-lomba yang kayak gitu kan sudah bosen. Hingga akhirnya bikin inovasi baru. Dan ini sekali lagi saya ngobrol kayak gini bukannya saya gimana enggak ya, saya cuma mau menyampaikan pendapat pribadi saya sendiri. Ini benar-benar pendapat pribadi saya sendiri, bukan pendapat orang lain. Ada beberapa lomba seperti bapak-bapak yang memakai daster ibunya, memakai daster istrinya terus main sepak bola kayak gitu. Itu kalau menurut saya itu emang meriah sih, meriah beneran. Tapi kenapa harus pakai daster gitu loh? Yang bikin greget itu adalah kenapa harus berdandan menyerupai wanita. Ini setahu saya itu ada beberapa orang, dan ini juga pernah diangkat oleh beberapa YouTuber yang membahas religi kayak gitu loh. Kalau sesungguhnya itu nggak bagus loh kalau menyerupai wanita gitu loh. Anak cowok menyerupai wanita, terus wanita berdandan layaknya seorang lelaki kan, kayak gitu kan nggak bagus. Dan ini malah dipertontonkan di khayalaat umum. Ya kalau misalnya ngejar keseruannya, sebenarnya itu masih banyak kok cara lain, masih banyak kok lomba lain yang bisa lebih seru dan tentunya tidak menurunkan dari nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Nggak perlu harus pakai daster, apalagi ada loh yang gimana yang jelasinnya, nanti mungkin tak cantumin, kalau ada gambarnya tak cantumin di gambar. Jadi itu ada lomba kayak gini, biasanya itu dilakukan oleh sepasang cowok dan cewek, entah itu suami istri atau pokoknya sepasang cowok dan cewek. Lah ceweknya itu nanti dia itu dipasangin balon di pinggulnya yang bagian belakang. Sedangkan tugasnya sang cowok itu gimana caranya bisa meletuskan balonnya itu dengan cara ya seperti ya sekalian bisa membayangkan sendirilah, seperti kuda yang sedang, ya itu lah pokoknya kalian tahu sendirilah. Kalau hal-hal kayak gitu, bayangkan ya, apakah patut diperlihatkan di banyak orang? Yang lomba 17-an Agustus itu kan yang nonton bukan hanya orang dewasa, bahkan yang nonton juga anak-anak juga. Dengan gerakan-gerakan yang menurut saya itu kurang senonoh. Ya emang benar tidak mengandung unsur buka-buka aurat. Bukan masalah buka-buka auratnya, tapi gerakannya itu kan seolah-olah kayak gerakan ya pokoknya udah tahu sendirilah. Itu sangat saya sayangkan karena
yang nonton itu anak kecil gitu loh. Generasi-generasi yang akan datang itu nonton kayak gitu. Ini fakta ya, fakta membuktikan bahwa seorang anak kecil yang masih dalam apa itu namanya masa pertumbuhan itu loh, itu ternyata adalah seorang peniru yang ulung apa yang dia lihat. Apalagi kalau anak-anak di bawah 6 tahun itu loh, itu apapun yang dia lihat itu direkam, entah itu kebaikan ataupun entah itu keburukan. Lah bayangkan saja jika ada seorang anak yang masih umur di bawah 5 tahun ataupun masih SD kayak gitu, lihat perlombaan seperti itu dengan gaya-gaya yang seperti itu. Apa kalian itu nggak malu? Kita, bukan kalian, apakah kita itu nggak malu mempertontonkan sesuatu yang kurang bagus untuk pendidikan anaknya ke depan itu? Apakah kita nggak malu gitu loh? Kalau sudah sedari kecil saja sudah dilihatin kayak gitu, gimana kalau nanti besarnya? Kalau misalnya, mohon maaf sekali lagi ya, ini kalau cuman misalnya seorang anak itu menjadi kelak tidak beretika, ya kita juga tidak bisa menyalahkan si anak tentunya, karena ya gimana, si anak waktu kecilnya saja sudah diperlihatkan hal-hal yang kayak gitu kok. Jadi ya mau nggak mau ya mereka ya harus mengikuti arus gitu loh. Karena berbuat baik itu terkadang itu nggak bisa ditumbuhkan saat itu juga, melainkan itu harus diajarkan sejak waktu-waktu lalu, waktu-waktu kemarin gitu loh. Jadi nanti ketika di masa yang akan datang, generasi kita itu terdidik dengan akhlak-akhlak yang bagus, terdidik dengan sopan santun. Karena apa, waktu kecil sudah dibiasakan sopan santun, dibiasakan mendapatkan pelajaran seputaran adab-adab terhadap sesuatu gitu loh, adab makan, adab ke masjid, adab sekolah, kalau bertemu guru, bertemu orang yang lebih tua itu gimana. Itu kalau dibiasakan kayak gitu ya, generasi yang akan datang tentunya pasti bisa lebih baik daripada yang sekedar joget-joget di depan kamera. Lah kita itu terkadang malah bangga ya ketika anak kita itu bisa joget lihai di depan kamera. Yang dibanggain itu apa gitu loh. Kalau menurut saya itu malah memalukan ya. Berarti itu menunjukkan kegagalan sebagai orang tua. Di saat anak tidak bisa menghargai cara berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua, tapi kok malah mahir berjoget-joget di depan kamera, itu kalau menurut saya itu adalah kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Ya, semoga video ini bisa menambah wawasan atau bisa, ya nggak tahu lah kan ya, namanya biasanya kalau video-video model kayak gini itu ada yang kontra ada yang berbeda pendapat, nggak apa-apa, berbeda pendapat itu bagus kok. Yang penting nggak boleh berkomentar tentang sesuatu yang hal-hal yang sifatnya itu kurang baik. Karena apa ya, nanti kalian sendiri yang bakal panen. Misalnya kalian berkomentar tentang hujatan di kolom komentar, yang baca banyak, misalnya yang nonton ribuan, ya malah jadi dosa jariah atau kalau kayak gitu. Ya udahlah, dari Gigih Punya Cerita tak cukupkan dulu sampai sekarang ya. Pesan saya kalau untuk kepada panitia-panitia yang sering ngadain acara-acara ulang tahun, outbound atau apakah itu, yang acara-acara keseruan-keseruan, ya ayo kita lebih kreatif lagi. Mari kita lebih kreatif lagi bagaimana bisa memeriahkan acara tanpa harus menjual sesuatu yang tidak patut dipertontonkan kepada orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku munggah trotoar loh kasihan.